Satu, dua, tiga. Audio cek. Operator penerimaan. Halo. Malam. Iya. Gimana? Oh, tak Sherlock ya. Tak kirim. Ya, makasih. Nomor 1011 ya. Ya, makasih Pak. Ketepatan sebuah visi dan misi haruslah dibekali dengan pengetahuan dan pemahaman akan akar dari sebuah tantangan. Di Indonesia ini ada 3 tonggak sejarah yang sangat penting. Yang pertama adalah 1945, berakhirnya pemerintahan kolonial. Yang kedua 1965, perubahan besar juga pada akhir masa pemerintahan Presiden Soekarno. Dan kemudian 1998, akhir masa pemerintahan Presiden Soeharto. Apa yang hendak saya sampaikan, dari masing-masing tonggak sejarah itu, pasca krisis itu, bangsa kita melakukan koreksi total dan perubahan besar. Hal-hal yang tidak disukai oleh rakyat kita di era kolonial tentu harus kita hilangkan dan tidak kita lakukan di era kemerdekaan. Demikian juga 1965, demikian juga 1998. Saya mengkaji dan mempelajari dengan seksama waktu itu apa yang sungguh dikehendaki oleh rakyat Indonesia. Saya simpulkan ada 4 sebenarnya. Pertama, rakyat kita itu menginginkan keadilan yang sejati, termasuk keadilan dalam penegakan hukum dan juga keadilan sosial, justice. Yang kedua, rakyat kita juga menginginkan hidupnya makin baik, kesejahteraannya makin baik, prosperity. Ekonomi tumbuh, tapi penghasilan mereka, kesejahteraan mereka juga tumbuh, kembali ke keadilan sosial atau social justice. Yang ketiga, rakyat kita ingin negaranya aman dan damai, rukun. Ingat, setelah 1998, 3 tahun berturut-turut, negara kita mengalami instabilitas. Keamanan di sana-sini robek. Banyak sekali disorder. Oleh karena itu, ke depan tentu mereka menginginkan Indonesianya benar-benar makin aman, makin damai, dan rakyatnya rukun serta bersatu. Dan yang terakhir, rakyat kita sungguh menginginkan demokrasinya tegak. Demokrasi yang dimaksud adalah bukan hanya soal kebebasan dan hak-hak asasi manusia, tapi juga kembali kepada supremasi hukum atau the rule of law, konstitusionalisme, pemilihan umum yang jujur dan adil, kemudian checks and balances antar lembaga-lembaga negara, termasuk checks and balances antara negara dengan rakyat, dan banyak sekali nilai-nilai universal demokrasi. Itu yang diinginkan rakyat. Tentunya yang saya pahami adalah demokrasi yang klop untuk Indonesia.
demokrasi yang tertib dan berkeadaban, bukan demokrasi liberal parlementer dulu yang mengakibatkan negara kita gonjang-ganjing terus, juga bukan demokrasi terpimpin jilid 1 dan jilid 2, tapi benar-benar demokrasi. Itulah yang saya pahami dulu. Oleh karena itu, sebagai penggagas berdirinya Partai Demokrat, saya tuangkan juga dalam manifesto politik pada tahun itu, maka keempat hal itulah akhirnya menjadi platform perjuangan Partai Demokrat ke depan, menjadi visi dan misi besar Partai Demokrat untuk negeri tercinta ini. Nah, kalau ditanya lantas jati diri, garis ideologi, ataupun platformnya seperti apa, ya kembali kepada yang tadi itu, kami tentu menganut azas Pancasila. Karena bagi Demokrat, Pancasila lah yang terbaik untuk bangsa kita. Yang kedua, kami menganut garis ideologi nasionalis religius. Nasionalis dalam arti partai kebangsaan. Tetapi nasionalisme yang kami maksud, kebangsaan yang kami maksud bukanlah yang tidak mengadopsi nilai-nilai agama yang luhur. Dan kami tidak ingin ada dikotomi, pertentangan antara nasionalis dengan agama. Oleh karena itulah kami pilih istilah nasionalis religius, dan itu kami tuangkan dalam manifesto politik pada tahun 2001. Platformnya ya 4 hal itu yang harus kita capai ke depan. Dan pada ADART tahun 2020 kemarin, dari 4 isu besar itu kami tambahkan lagi 1, yaitu pelestarian lingkungan. Jadi lengkap sudah, yang pertama justice, yang kedua prosperity, yang ketiga peace, yang keempat democracy, yang kelima environmental protections. Itulah yang hendak saya sampaikan, dan ingat, setiap tonggak sejarah selalu ada transformasi dan reformasi. Demikian juga 1998, itu visi Demokrat, itu misi Demokrat ke depan. Menjadi guru terbaik ketika kita mampu mengurai setiap nilai yang terkandung bersamanya. Ya, kita pernah diuji oleh sejarah, pasang surut kehidupan partai kita, ups and down. Dan itu menurut saya justru cara Tuhan, cara Allah untuk menguji persiapan Partai Demokrat untuk makin menjadi partai yang kuat, kokoh, dan tangguh. Nah, disitulah sebetulnya kalau kita kembali melakukan kilas balik, flashback, termasuk krisis besar pada tahun 2013 dulu, kita akhirnya alhamdulillah bisa melewati krisis itu karena ada sejumlah faktor yang kita miliki. Kalau kita bicara pelajaran apa yang dipetik, ya di situ. Faktor pertama adalah para pemimpinnya di samping cakap, tidak gamang, kemudian memiliki determinasi yang tinggi untuk mengatasi krisis itu. Kalau sedang berada di bawah, harus seperti apa partai kita. Jadi faktor kepemimpinan, leadership. Yang kedua juga faktor para kader. Kadernya kalau semuanya setia, ikut membantu mengatasi masalah, istilah saya menjadi bagian dari solusi dan bukan bagian dari masalah, maka paduan antara pemimpin dengan pengurus serta kader akan membuat semua yang dilakukan untuk mengatasi krisis itu menjadi berhasil. Itu yang paling penting kalau kita bicara what lesson to be learned. Nah, krisis atau kalau kita sedang berada di bawah dalam siklus kehidupan partai kita, itu juga yang paling baik untuk menguji kesetiaan para kader.
Apakah dia pergi begitu saja? Pindah partai barangkali? Lompat pagar? Yang nyata-nyata bukan kepribadian, bukan integritas kader Partai Demokrat yang kita harapkan. Ketika ada masalah besar, bersatu, bekerja bersama-sama. In crucial things, unity. Bagaimana mengubah dari krisis menjadi peluang, from crisis to opportunity. Itulah yang dapat kita petik dari perjalanan Partai Demokrat sejak 2001 hingga 2021 ini, meskipun kita berdoa kepada Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, jangan lagi ada krisis-krisis besar, tetapi kita harus siap menghadapi apapun, karena begitulah kehidupan sebuah partai politik. Setiap pemimpin ada masanya. Setiap masa ada pemimpin dan dibentuk dari pengalaman. Bukan dengan karpet merah. Saya bergabung dengan Partai Demokrat pada tahun 2016, memenuhi permintaan dari sejumlah partai politik, mewakili berbagai kalangan masyarakat sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Saya anggap ini sebagai panggilan tugas untuk mengabdi kepada bangsa dan negara secara lebih luas. Saya mengatakan bahwa saya siap untuk melakukan pengabdian yang lain, yaitu di dunia politik dan pemerintahan. Sejatinya, sebenarnya dari TNI pula lah saya belajar dan memilih mengabdi untuk masyarakat, negara dan bangsa, tidak mengenal batas waktu dan juga tidak mengenal wilayah penugasan. Dalam kampanye pilkada itu, Partai Demokrat digoda menggunakan politik identitas untuk menang. Tapi kita tidak ingin mengkhianati rakyat. DNA Partai Demokrat adalah nasionalis religius. Selepas pilkada DKI, tidak ada jalan kembali. Saya bersyukur tidak langsung diberi posisi dalam struktur kepengurusan partai. Tapi saya diuji dengan diberi penugasan ad hoc sebagai Komandan Kogasma untuk membantu Ketua Umum memenangkan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Partai Demokrat diramalkan tidak lolos parliamentary threshold. Sejumlah lembaga survei memprediksi Partai Demokrat hanya akan memperoleh 3-4% suara dalam Pemilu 2019. Selama 2 tahun, saya keliling Nusantara, melalui darat, laut, dan udara. Bertemu dengan para kader serta masyarakat luas, mengkampanyekan visi dan misi perjuangan Partai Demokrat. Partai Demokrat nomor 14.
Secara internal, kita juga serius membangun kualitas sumber daya manusia. Saya percaya, muda adalah kekuatan. Apalagi kita sedang memperoleh bonus demografi. Tapi tentu harus dipersiapkan secara optimal. Atas dukungan Ketua Umum Pak SBY waktu itu, kita mendirikan Akademi Demokrat. Untuk membina, mempersiapkan anak-anak muda menjadi generasi penerus Partai Demokrat, sekaligus menjadi mesin kampanye pemilu. Menjelang pemilu 2019, ketika para kader utama Partai Demokrat fokus untuk memenangkan daerah pemilihan masing-masing, terbuka ruang bagi AHY untuk maju sebagai calon legislatif. Saya sengaja memilih tidak maju sebagai calon legislatif DPR RI. Saya berpikir harus ada yang membantu Ketua Umum mengorkestrasi kampanye pemenangan pemilu secara nasional. Apalagi kemudian ternyata Pak SBY berhalangan untuk berkampanye. Menemani Ibu Ani yang dirawat secara intensif di Singapura. Ketua Umum Pak SBY akhirnya memerintahkan kepada saya untuk memimpin kampanye nasional. Dalam menjalankan tugas ini, saya didampingi oleh sejumlah senior partai. Saya tekankan kembali, jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Demokrat adalah rumah bagi pencinta demokrasi. Demokrat yakin Indonesia untuk semua. Alhamdulillah, Partai Demokrat bisa mematahkan prediksi sejumlah lembaga survei tadi. Bahkan memperoleh dari yang diramalkan. Keberhasilan bersama ini membuat AHY diberi amanah untuk duduk dalam struktur kepengurusan sebagai wakil. Saat yang bersamaan, keluarga besar Demokrat mengalami duka, kehilangan yang luar biasa. Dengan berpulangnya Ibu Ani Yudhoyono, seorang pejuang sejati, sejak berdirinya partai 20 tahun lalu, sampai dengan akhir hayatnya. Almarhumah adalah inspirasi untuk kita semua, dan juga jembatan komunikasi bagi para kader Demokrat. Saya pribadi banyak belajar dari beliau tentang semangat juang untuk selalu berpihak pada kepentingan rakyat. Bagi kita, Ibu Ani adalah the true spirit of Demokrat. Setiap dari kita akan berpulang, menyatu dengan tanah. Saat itu datang, nilai-nilai yang ditinggalkan manusia yang akan mengharumkannya yang terakhir. Selamat jalan, Memo. We love you, and we will forever miss you. Apa kabar semuanya? Berbekal pengalaman hampir 5 tahun terjun langsung ke politik bersama para kader Demokrat, AHY kemudian didaulat untuk menjadi calon Ketua Umum Partai Demokrat menjelang Kongres kelima di Jakarta. Saya merasa terhormat
Tapi saya pikir, untuk meyakinkan diri sendiri, saya harus bertemu langsung dengan para pemilik suara di seluruh Nusantara. Dalam waktu 60 hari, saya berkeliling ke 34 provinsi, menemui setiap ketua DPD, serta hampir 514 ketua DPD. Mereka sepemikiran dan satu visi untuk memajukan Partai Demokrat. Telah ditetapkan secara aklamasi Pak Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Umum Partai Demokrat masa bakti 2020-2025. Dalam Kongres kelima Partai Demokrat pada bulan Maret 2020, secara aklamasi saya terpilih untuk mengemban amanah sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2020-2025. Usai Kongres kelima, sejak saya terpilih menjadi Ketua Umum, sebenarnya kami merencanakan untuk melanjutkan gerilya Nusantara, menyapa langsung rakyat di berbagai daerah. Tapi Tuhan berkehendak lain. Pandemi COVID-19 mulai menyebar. Kongres sendiri dipercepat sesuai himbauan pemerintah. Dalam situasi awal pandemi,